Karma SEBBY, Komandan Operasi OPM mati dikeroyok serdadu, 2 sekarat usai ancam tembak dokter. Imbas juru bicara OPM Sebis Sambong menyatakan akan menembak kepala daerah dan dokter, KKB dilanda perpecahan, perang saudara hingga mati kelaparan. Baru-baru ini, seorang komandan operasi di kawasan Lani Jaya ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan di dalam honainya di distrik Kuyawagi, Kabupaten Lani Jaya, pada Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Hanoi tersebut diduga merupakan markas sang komandan operasi yang dikenal kejam tewas diduga keroyok para serdadu OPM lainnya. Diketahui, Kusiana bukan nama asing dalam konflik Papua. Ia dikenal sebagai salah satu komandan operasi, aktor lapangan OPM yang aktif dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata. Di antaranya, ia pernah terlibat baku tembak dengan aparat di Wamena, perampasan senjata api jenis Moser di Ilu, penyerangan pos aparat keamanan di Sina tahun 2022 yang menewaskan beberapa prajurit hingga aksi penjarahan terhadap warga sipil. Tokoh masyarakat dan warga setempat mengatakan tidak ditemukan tanda-tanda serangan dari luar dan jejak peluru atau kerusakan pada Honai dan tidak ada keterlibatan aparat. Ia tewas dianiaya anggotanya sendiri atau kelompok lain. Pendeta Markus Kogoya, tokoh adat dan pemuka masyarakat Kuyawagi, menyampaikan keprihatinan dan kemarahannya atas kejadian tersebut. Kalau sesama anggota saja bisa dibunuh hanya karena beda pendapat atau rebutan senjata dan jabatan, lalu perjuangan macam apa yang mereka bawa? Ini bukan organisasi pembebasan, ini kelompok yang saling menghancurkan, tegas Markus. Sementara itu, 2 anggotanya dari Kodap 27 Sina, yakni Alerit Murib dan Kembali Murib, ditemukan tewas menyedihkan di Honai di Kampung Gunalu, distrik Sina, pada Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Keduanya meninggal dunia setelah dilarang tegas oleh pihak Sebi berobat ke dokter. Keduanya dilanda ketakutan dan ceas ditangkap karena aparat gencar melakukan patroli. Julius Murib, tokoh masyarakat distrik Sina, mengungkapkan bahwa kematian kedua pemuda tersebut sebenarnya bisa dicegah jika kelompok OPM mau membuka diri terhadap pelayanan publik. Kalau mereka tidak menolak dokter dan tenaga medis, mungkin 2 anak muda itu bisa diselamatkan. Tapi karena terlalu takut dan penuh kecurigaan, mereka justru membiarkan saudara sendiri mati perlahan, ujarnya prihatin. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito menyampaikan keprihatinannya dan mengimbau agar anggota OPM segera bertobat dan kembali membangun Papua.